Mengenai mengganggu kedaulatan atau tidak, itu yang paling mengetahui adalah orang-orang IT. Bapak Jokowi berkali-kali mengatakan revolusi industri 4.1, lalu segala sesuatu. Video ini dibuat oleh Master Despleng untuk mengingatkan seluruh komponen bangsa, baik rakyat maupun terutama para pemimpin yang menduduki singgasana kekuasaan dari partai apapun, bahwa negeri ini sudah tidak berdaulat sejak tahun 1967, sejak dimana Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan dalam tanda petik penyelamatan terhadap kekuatan komunis, di mana kekuatan komunis itu sebenarnya adalah rekayasa kaum Zion, kaum Freemason, kaum Yahudi yang sudah menguasai dunia ini berabad-abad lamanya, sejak mereka berkuasa di Inggris, kemudian berpindah pusat kegiatan mereka di Amerika. Seiring dengan kemajuan Amerika, kemajuan suatu negara memang berada di tangan mereka, di mana negara-negara maju itu tidak akan bisa melakukan kemajuan dengan mulus tanpa kehendak dan tanpa restu daripada kaum Zionis internasional. Mereka tidak berdiri, tidak duduk, tidak di dalam kekuasaan, tetapi mereka menentukan kekuasaan di banyak negara di dunia ini, termasuk di negeri kita. Sejak tahun 67 kita didikte oleh kebijakan-kebijakan mereka melalui IMF, program bantuan keuangan, namun menentukan kebijakan suatu negara, arah pembangunan dan perampokan sumber daya alam. Oleh karena itu, hanya pemimpin Gus Dur lah yang berani menentang IMF. Selebihnya di zaman Soeharto dan di zaman setelah Gus Dur, semuanya tunduk kepada IMF, kepada Yahudi, kepada Zionis, kepada kelompok pengusaha kapitalistik yang mendiktekan seluruh kebijakan dan menghisap habis sumber kekayaan alam sebuah negara, serta melemahkan khususnya umat Islam. Rakyat dilemahkan, dibodohkan, dan pemimpin-pemimpinnya hanyalah boneka-boneka hingga detik ini. Dan memang yang terlihat parah adalah ketika Zionis membuat penguasa boneka bernama Joko Widodo, maka rusaklah semakin parah, yang mungkin tidak bisa terselamatkan jika tidak muncul tokoh yang mengetahui duduk persoalan dan bisa mengambil sebuah kesimpulan yang tepat, cepat, berani melawan Zionisme. Semoga video ini bermanfaat dan semoga jika ini sampai ke telinga Prabowo bisa melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan negeri ini bersama komponen rakyat, komponen bangsa, aktivis yang lainnya. Semoga saja negeri ini masih bisa diselamatkan. Master Despleng. Mengenai mengganggu kedaulatan atau tidak, itu yang paling mengetahui adalah orang-orang IT. Bapak Jokowi berkali-kali mengatakan revolusi industri 4.1, lalu segala sesuatu sudah cyber, sudah pakai I. Nah, kalau perusahaan asing ada di tempat-tempat vital sampai di mana mereka mempunyai kemampuan melalui IT, itu membuat rahasia, membuat strategi dan lain-lain.
Nah, kedua adalah komentar saya, tadi Pak Misbahun mengatakan mereka dibutuhkan keahliannya. Kita itu mempunyai ribuan universitas dan sudah lama sekali. Bung Karno itu mengemis kepada semua negara di seluruh dunia tanpa peduli ideologinya untuk beasiswa. Karena ingin mempunyai putra-putri Indonesia yang pandai, dan itu berhasil, boleh dikatakan berhasil, ribuan. Kemana mereka? Kok sampai saat ini setelah 74 tahun merdeka masih dirasa perlu membutuhkan orang asing yang ahli. Yang saya amati ketika di dalam pemerintahan perusahaan-perusahaan asing semua, itu yang mengoperasikan, yang mengendalikan semua orang Indonesia. Orang asingnya cuma satu yang paling di atas, dan kebanyakan main golf. Nah, itu kenyataan. Kedua adalah sekarang mengenai barang yang penting bagi negara, ya. Begitu konferensi Jenewa, begitu disusun undang-undang penanaman modal asing yang paling pertama nomor 1 tahun 67, itu ada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, sebelumnya dan setelahnya tidak pernah ada definisi apa yang dinamakan barang penting bagi negara itu apa, persisnya apa. Itu sudah didefinisikan, yaitu bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut: 1, pelabuhan. Kedua, produksi, transmisi, distribusi listrik. 3, telekomunikasi. 4, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga atom, mass media. Dalam waktu 1 tahun dirubah. Ceritanya panjang, tapi saya tidak akan menceritakan di sini. Yaitu waktu menyusun ini, itu Pak Wijaya Nittisastro minta advis dan didikte oleh Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bukan saya. Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat Dr. Brad Simpson, semua didukung oleh telegram segala macam, didikte. Ya. Maka ini rada kecolongan. Amerika rada kecolongan, langsung Undang-Undang nomor 6 tahun asing hanya boleh 5%. Lalu Undang-Undang nomor 6 itu ya Pak ya? Ya, yang pertama Undang-Undang nomor 6 tahun 68 persis disebutkan asing boleh sampai 49%. Lalu makan waktu agak banyak, yaitu peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994 itu seperti ngeledek kita. Jadi kita seperti diledek gini, bunyinya begini. Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi, serta distribusi dengan tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkitan tenaga. Jadi mereka itu sudah mengatakan secara eksplisit ini nggak boleh, tapi lambat laun terus direlatifikasi sampai infrastruktur summit pertama di mana Menko-nya Pak Abu Rizal Bakri, semua boleh. Itu zamannya siapa Pak Kwi? Kenapa? Zamannya siapa itu Pak? Zamannya Pak SBY. Ya. Lalu kemudian lalu kemudian infrastruktur summit kedua yang Menko-nya Pak Budiono sangat tegas mengulangi lagi sambil mengatakan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sama sekali tidak boleh didiskriminasi, harus diperlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Lalu yang sekarang berlaku semua diperbarui, yaitu Undang-Undang tentang penanaman modal nomor 25 tahun 2007. Nah, di sini itu kalau kita baca satu persatu semua boleh, kecuali yang termasuk di dalam daftar negatif investasi. Tapi itu aturan terbaru ya Pak ya? Ya, kenapa? Yang Bapak sebutkan tadi aturan terbaru ya, yang semua Ya, boleh tadi. ya, yang sampai sekarang masih berlaku. Itu. Artinya tidak ada menyalahin undang-undang dong apapun yang dilakukan dalam Ya, artian. tetapi cuma yang saya heran, ini bukan urusan undang-undang. Undang-undang itu kan ya bisa dibuat anytime, bisa diganti. Cuma kan kita sekarang bicara ideologi kan. Ini ada apa?
kok begitu jelasnya di tahun 67 terus dilunturkan sampai menjadi. Nah, kemudian sudah disinyalemen banyak ekonom, banyak pengamat, banyak orang-orang pandai mengatakan ini sudah liberalisme total. Nah, lalu dibantah lagi tidak betul gitu. Nah, maka ini saya hanya ingin mengemukakan adanya evolusi seperti ini dan tim ekonominya dari satu kelompok yang sama. Kecuali waktu yang sangat singkat, yaitu ketika Gus Dur presiden. Dan Gus Dur ditekan habis-habisan. Oleh dunia internasional maupun di dalam negeri. Jadi kalau ditanya, saya sangat khawatir ketergantungan. Nah, sekarang saya mau berbicara soal satu hal singkat ya. Ketika Indosat mau dijual, saya Menteri Bappenas, saya lapor kepada Presiden Megawati, stop. Oleh Pak Laksamana Soekardi, anggota kabinet yang sama. Sebab semua pembicaraan akan bocor, semua pembicaraan presiden, semua akan terekam, semua bocor. Kok kamu tahu? Kamu kan bukan ahli. Saya diminta oleh Profesor Iskandar Ali Syahbana, almarhum, yang ketika itu tokoh nomor 1 dalam bidang satelit. Beliau sendiri mempunyai satelit dan menjadi kaya karena itu. Tetapi tidak dihiraukan sama sekali. Why? Maka ada dugaan atas dasar akal sehat, ya, ada dugaan atas dasar sehat bahwa sejak tahun 67 pengaruh asing itu luar biasa sampai saat ini. Mereka ini sebenarnya pemberantas atau pelindung koruptor. Lebih baik dihukum mati, ditarik semua nyawa mereka. Seperti hukuman di Cina, koruptor harus mati. Terima kasih sudah hadir bersama Mak Dialog, Mas Pur. Saya panggil begitu saja. Ya, silakan. Tidak harus saya panggil Jenderal Purnomo. Oh, nggak usah lah. Bukan orang baru ya. Mas Pur, ada yang mempertanyakan kemana saja intelijen, terutama di masa-masa Pak Jokowi, karena banyak yang mengatakan bahwa 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi sudah katakan membuat negeri ini terjerembab begitu dalam. Ya, oke. Makasih diundang oleh Madialog begitu ya, untuk dialog. Sebenarnya intelijen dari awal sudah tentunya bekerja ya. Yeah. Jadi intelijen akan bekerja sebelum kejadian, selama kejadian, setelah kejadian, dan itu putar lagi. Jadi berputar itu semua. Jadi kita tidak hanya begitu kejadian kita baru berpikir atau bertindak, tidak. Tapi sebelum begitu informasinya sudah tidak bagus, kita sudah pelajari semua. Tetapi mungkin tidak semua orang memahami tata cara kerja intelijen, mungkin ya. Jadi intelijen itu sifatnya memberikan masukan kepada pimpinan, ya, pada negara. Kalau Bais kepada Panglima TNI, kalau BIN kepada Presiden. Istilah mereka, istilah kami day to day, every morning, coffee morning lah, begitu ya. Tapi permasalahannya, informasi yang kita berikan itu, mau diterima mau tidak, itu hak prerogatif daripada pimpinan. Nah, apakah itu presiden, apakah itu panglima, begitu ya. Oh ya nggak usah, ya kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kita selalu akan mengingatkan, Bapak hati-hati di sini. Ini akan kejadian seperti ini. Kalau begini nanti dampaknya akan seperti ini. Nah, kembali lagi saya sampaikan tadi, bahwa semua itu tergantung dari kebijakan atau keputusan si penerima, sang pimpinan, sang komandan. Jadi masalah Jokowi bukan kita juga ujuk-ujuk baru ribut setelah Jokowi jadi presiden tentunya ya. Intelijen akan mencari tahu gitu ya. Jadi biasanya intelijen itu seorang tokoh bangsa itu begitu mau dimunculkan, intelijen tuh mencari data. Siapa orang ini? Ya. Autobiografinya udah kita harus dapat. Nah, data itulah yang kita sodorkan.
Makanya seperti zaman Pak Harto dulu misalkan gitu. Untuk jadi menteri itu pasti intelijen memberikan fooding kepada presiden. Ini loh Pak orangnya. Nah, Bapak mau ambil silakan. Bapak tidak ambil ya silakan. Itu. Nah, tapi tentunya pola-pola kepemimpinan, seni kepemimpinan setiap orang tidak sama. Ada yang suka menerima. Ada yang, udahlah, gak usah. Nah, kita nggak bisa apa-apa. Itu. Jadi bukan, kembali lagi pertanyaan tadi, bukan ujuk-ujuk kita kaget kalau kita nggak kaget. Saya pribadi, saya tidak kaget. Karena saya mengerti. Gitu. Jadi bukan hal yang baru gitu ya. Gitu. Mas Pur, dengan kata lain sesungguhnya intelijen telah jauh-jauh hari sudah tahu siapa Pak Jokowi, karakternya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan kalau tahu, pengetahuan itu kira-kira sedalam apa? Ya, intinya kan untuk calon-calon pemimpin gitu ya. Jangan calon pemimpin, mestinya calon menteri. Itu kepala negara gitu ya, presiden harus kan minta kepada intelijen. Saya kepengen kira-kira si ABC misalnya. Maka intelijen harus memberikan data kepada, menjawab itu. Bapak, yang Bapak maksud si A, ini loh Bapak datanya. Nah, terserah Bapak istilahnya begitu. Bapak mau pakai dan tidak ya terserah Bapak. Jadi Bu, kalau dibilang intelijen tidak tahu, ya saya pikir tidak begitu. Lembaga Trias Politika Indonesia koruptor semuanya, biadab. Penggeledahan ini awalnya dari bancaan proyek MPG yang penuh dengan korupsi dilakukan oleh ketua BGN, di mana di situ terdapat juga anggota TNI dan Polri. Selain itu ada 26 nama lain, ya, termasuk mereka yang ada di Mabes Polri. Itulah awal mula. Janji Presiden Prabowo memberantas korupsi hingga ke Antartika atau ke gurun yang paling jauh, ternyata hanya omong-omong belaka. Fakta paling terbaru adalah terkait dengan Jampitsus Febri Adriansyah dengan kasus korupsi MPG yang tidak ditangani dengan semestinya, bahkan justru menjadi drama para mafia koruptor. Bagaimana kalau rakyat menyarankan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Prabowo dan rakyat menghendaki pemilu dipercepat? Sebab pengamat menyerukan Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Menhan untuk mundur terkait dengan kasus Jampitsus. Mereka ini sebenarnya pemberantas atau pelindung koruptor. Lebih baik dihukum mati, ditarik semua nyawa mereka seperti orang Cina. Koruptor harus mati. Pemberantasan korupsi bukanlah ideologi, tetapi niat suci bersih sang pemimpinnya. Belajar penanganan korupsi di Cina, para pejabat yang melakukan korupsi lebih dari 6 miliar langsung dihukum mati. Sementara hal itu bisa terjadi karena niat dari pemimpin, yaitu dari sang pemimpin presidennya sendiri. Tetapi di Indonesia korupsi besar diduga kuat justru malah melibatkan presiden. Bagaimana kita bisa melihat 2 kali masa pemerintahan Presiden Jokowi, kasus-kasus korupsi besar dilaporkan pada KPK, justru
pelapor dikriminalisasi terkait dengan pergantian pemimpin Presiden Prabowo. Ternyata juga sama, sang pemimpin hanya menjadi mafia, bos mafia para koruptor. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif ternyata merupakan sarang-sarang para koruptor, pelindung para koruptor. Paling tidak mereka adalah menjadi markus kasus korupsi besar yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Lembaga Trias Politika Indonesia, koruptor semuanya, biadab. Ini bukan korupsi biasa. Ini perampokan terang-terangan, bro. Janji Presiden Prabowo memberantas korupsi hingga ke Antartika atau ke gurun yang paling jauh ternyata hanya omong-omong belaka. Fakta paling terbaru adalah terkait dengan Jampitsus Febri Adriansyah dengan kasus korupsi MBG yang tidak ditangani dengan semestinya, bahkan justru menjadi drama para mafia koruptor. Bagaimana kalau rakyat menyarankan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Prabowo dan rakyat menghendaki pemilu dipercepat, sebab pengamat menyerukan Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Menhan untuk mundur terkait dengan kasus Jampitsus. Setiap pergantian kepemimpinan, presiden berganti, mafia pun berganti tuan, atau justru sang presiden pun menjadi budak para koruptor. Penggeledahan ini awalnya dari bacaan proyek MPG yang penuh dengan korupsi dilakukan oleh Ketua BGN, di mana di situ terdapat juga anggota TNI dan Polri. Selain itu ada 26 nama lain, ya, termasuk mereka yang ada di Mabes Polri. Itulah awal mula Pertarungan antara Polri dan Kejaksaan Agung terkait dengan korupsi BGN MPG ini menunjukkan bahwa kepemimpinan mafia dalam tanda kurung presiden berganti menjadi pemimpin para koruptor. Sementara di kasus ini menunjukkan pemimpin lama tidak rela hasil korupsinya diserahkan kepada presiden yang baru. Apakah seperti itu? Rakyat tidak bisa dibohongi. Rakyat cerdas, rakyat juga mendapatkan informasi. Kekayaan negara, kekayaan rakyat. Bahwa program-program ini kita tidak akan hentikan. Tidak, program MBG tidak akan berhenti, akan dilanjutkan, ya. So ini tegas pesan, dan kita minta seluruh kader Gerindra, seluruh kader Gelkira untuk mengawal dan untuk membantu. Kalau kita lihat data, stunting paling besar itu Papua Pegunungan 40%. Berapa jumlah SPPG di sana? 13. Sulawesi Barat stunting itu 35%. Jumlah SPPG di sana 177. Jawa Barat stunting hanya 15%. Jumlah SPPG di sana 6.357. Jadi anggapan bahwa ini adalah program penanganan stunting, jadi nggak masuk akal dengan data hari ini. Saya mau respon juga soal anggapan bahwa masyarakat mendukung MBG. Saya mungkin kalau boleh undang mungkin Mas Edi dan udah Andre untuk datang ke kampus-kampus, cara melakukan riset preferensi publik. Nggak bisa kita hanya tanyakan, kamu suka nggak dengan MBG? Nggak bisa. Ada metodologinya. Karena kalau seandainya masyarakat ditanya,
Dapat makanan tentu lebih baik daripada tidak dapat makanan sama sekali. Pasti itu. Itu kenapa yang harus dilakukan adalah discrete choice method. Tawarkan pada mereka apa yang bisa dilakukan dan biarkan mereka memilih. Jadi saya hanya ingin bilang, kalau bicara soal keinginan masyarakat, harus berbasis dengan bukti yang empiris juga. Menurut saya, kita ada jendela yang sangat sempit, dan saya berharap Pak Presiden menghentikan program ini. Karena kalau seandainya tidak dihentikan, dan pelaksananya masih punya konflik kepentingan, ini tidak akan selesai. Tahun 2027, 28, 29, kita akan berbicara masalah yang sama. Dan satu lagi, Mas. Saya meneliti tentang bantuan sosial di hampir 100-an negara seluruh dunia. Dan hanya di Indonesia, yang setengah jumlah bantuan sosialnya, itu dinikmati oleh penyelenggaranya. Kalau bicara soal hak anak-anak, itu bukan 8.000 sebetulnya. 15.000 anggarannya. Dan 7.000-nya habis untuk penyelenggaraan. Membahasakan ini ke masyarakat nggak mudah. Kalau seandainya politik dikombinasikan dengan teknokratik, itu hasilnya akan baik. Tapi yang terjadi sekarang, politik menjadi nomor satu dan satu-satunya pertimbangan dalam pelaksanaan MBG ini. Bagaimana dengan Anda? Masih percaya MBG? Mungkin saya boleh berbangga juga. Saya paling senior kali ya. Mungkin pasti ada yang lebih senior dari saya. Saya udah 70. Ya. Jadi berapa puluh tahun tapi di Dan saya sudah tinggal di Jerman, Belanda, paling lama di Amerika. Cuman ketika saya pulang ke Indonesia tahun 81, saya bekerja di Citibank. Sampai 2012 ketika saya menjadi Ahoker Jokower. Suatu langkah hidup yang sangat saya menyesalkan. Jadi kalau mau cerita, Spill sedikit ya, jangan salah. Dan ini penting, ini kadrun cabang apa? Kristen cabang Katolik Anda ini sebenarnya. Kristen. Kadrun cabang Kristen, Bung John. Jadi sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi ingin saya kemukakan satu hal yang menurut persepsi daripada diaspora adalah kurangnya persatuan orang Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya bukan bermaksud sara. Kalau kita lihat, pejuang-pejuang Islam ini seperti sapu lidi jalan sendiri-sendiri. Tidak pernah terikat di dalam satu kesatuan. Seperti orang Palestina di Amerika, orang Yahudi di Amerika, ya, orang Katolik di Amerika. Ini negara, kalau kita biarkan seperti sekarang, this country will belong to the Chinese. For sure. It's a matter of time. Tinggal waktu. Kalau kita lihat pola pemerintahan, tata kelola yang kata orang Amerika, you have a terrible government violating the governance. Itu kira-kira kata orang Amerika. Betapa urakannya cara orang Indonesia mengelola negara ini. Ini negara sejak tahun 2014 bukannya bertambah maju. Apa yang terjadi? Suatu perkosaan tata kelola pemerintahan yang gila-gilaan. Saya rasa kalian juga sudah tahu, kita semua di luar negeri tiap hari berdoa, ya, berharap supaya ada satu perubahan. Terus terang saya 2014 milih Jokowi, 2019 saya jadi relawannya Pak Prabowo, 2024 saya sempat menjadi relawannya Pak Anies. Kok sempat? Sempat, masih kalau dalam pola konsep berpikir saya melihat Anies Baswedan ini one of the few leaders yang bisa kita harapkan. Oh, ini ada teman saya baru lihat nih, Pak Edi. Jadi balik ke laptop, saya ingin melihat sebagai diaspora supaya negara kita ini jangan sampai dikuasai asing. Ya, kita tahu semua resourcesnya sudah menjadi bukan milik orang Indonesia sesuai dengan undang-undang yang diamanatkan,
tambang, segala macam itu. Sudah hancur lebur dikuasai orang-orang asing. Pergi saja nggak usah jauh-jauh ke Morowali, ke Pik. Itu sudah seperti di luar negeri. Ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kita berbicara secara komprehensif harusnya. Ya, orang-orang Indonesia ini mawas diri, makanya kami diaspora, ya, dengan upaya Pak Tata CS, kita ingin diaspora membantu juga, Pak, betul kan? Nah, saya sangat berharap FTA ini menjadi sparring partner pemerintahan yang berkuasa sekarang, mungkin sebagai oposisi yang tidak terstruktur. Tidak apa-apa, selama kita bisa meng-guide ya, para penguasa supaya mereka tetap berjalan di jalur yang benar. Jangan memperkosa public governance yang selama ini kita lihat dari 2014 itu kejadian. Masa sistem pemerintahan yang begini dibiarkan oleh masyarakat Muslim yang mayoritas di negara ini. Nah, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Semoga kita bersatu padu sesuai dengan ini. Tagline-nya hari ini, terutama juga kesadaran para diaspora, Pak. Saya sangat kagum upaya Pak Tata selama ini supaya bisa menggalang pemikiran-pemikiran diaspora tersebut. Saya usul kalau bisa kita undang para diaspora datang ke Indonesia, kita adakan satu yang sudah dirintis selama ini, ada konferensi diaspora kalau nggak salah. Kira-kira begitu. Terima kasih.